Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Pajak Online. Bukan pajak, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya, bagaimana cara untuk mengajukan permohonan validasi SSP atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan ya, secara online. Jadi ini dapat dilakukan melalui akun wajib pajak mandiri atau melalui akun notaris ya. Jadi bisa melakukan ini dengan akun notaris. Yang akan saya praktekkan yaitu mengajukannya dengan melalui akun wajib pajak ya. Jadi untuk persyaratannya yaitu untuk validasi ini di portal Kortek 2025, syaratnya adalah NIK wajib pajak dan penjual harus terregistrasi ya, atau aktivasi atau registrasi only. Kemudian jika langsung memakai akun wajib pajak, NIK harus aktif sebagai NWB dan memiliki akun Kortek ya. Jadi bisa login dan memiliki kode otorisasi. Kemudian untuk mengetahui NPWP kita itu sudah terdaftar atau belum, nanti kita bisa cek NIK di portal ya Kortek. Jika di menu aktivasi akun OP saat kita memasukkan NIK kita terduplikasi, berarti sudah terdaftar atau terregistrasi. Kemudian bagaimana jika pengalihan atas tanah itu dilakukan oleh istri ya. Jadi nanti untuk istri, untuk syarat untuk istri adalah wajib pajak harus terdaftar ya, harus mendaftarkan dulu ya. Jadi kalau suami belum punya NPWP, yang diregistrasi punya NPWP suami dulu, kemudian nanti baru punya istri. Kemudian setelah kita masuk ke portal Kortek, kita login dengan menggunakan NIK ya. Jadi menggunakan NIK, kemudian kata sandi yang telah kita ajukan atau kita buat, kemudian kode keamanan. Setelah itu kita klik login. Kemudian berikutnya setelah login kita masuk ke menu layanan wajib pajak. Jadi ke menu layanan wajib pajak. Kemudian pilih yang buat permohonan layanan administrasi ini. Kemudian setelah itu kita pilih yang pemenuhan kewajiban perpajakan ya. Jadi apabila nanti diajukan oleh wajib pajak langsung, itu kita memilihnya adalah kode yang ini, AS0103, yaitu surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh pengalihan atas tanah dan bangunan. Kemudian nanti kalau dilakukan oleh notaris, kita pilihnya yang AS0104. Nah ini, jadi nanti untuk yang notaris, melalui akun notaris memilihnya adalah dengan AS0104. Setelah kita masuk ke akun notaris, ini saya sampaikan dulu untuk sub layanan ya. Jadi nanti untuk AS0103 itu dilakukan dengan otomatis, yaitu nanti produk hukum akan tergenerate otomatis. Jadi nanti akan langsung keluar surat keterangan validasinya ya. Kemudian kalau AS0103 itu nanti manual ya, jadi perlu ada penelitian dan persetujuan KPP, dan ini harus mengupload seluruh dokumen permohonan ya, termasuk dokumen pendukung. Kemudian kalau melalui akun notaris nanti juga produk hukumnya keluar secara otomatis. Simpan. Setelah itu kita router kasus. Jadi kita router kasus, alur kasus. Kemudian setelah data keluar, nanti data pemohon keluar secara lengkap. Nanti kita tinggal mengisi data selanjutnya. Jadi mulai pengisiannya itu adalah di akun NPWP notaris ya, kita pakai NIK. Kemudian nanti nama notaris, akan keluar secara otomatis apabila NIK tersebut sudah valid. Dan NIK notaris ini harus terregistrasi aktif ya, jadi aktif sebagai wajib pajak. Kemudian kita
masukkan daftar notaris ya, nomor registrasi. Kemudian selanjutnya adalah kita masukkan NOP-nya. Di sini kita masukkan NOP-nya. Kemudian NIB. NOP bisa kita lihat di SPPT, kemudian NIB bisa kita lihat di sertifikat. Kemudian untuk pengisian selanjutnya adalah RT, RW, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan kita isi dengan lengkap ya. Jadi untuk RT RW misalnya kosong ya kita kasih 0 angka 3 kali. Angka 0 3 kali. Begitu pula untuk yang RW ya. Kemudian setelah itu kita klik tandai alamat. Ini kita klik tandai alamat. Setelah alamat muncul, ini Google Map ini kita geser sedikit, kemudian kita simpan. Kemudian untuk alamat objek pajak ini kita harus isi ya. Walaupun tidak ada, misalnya tidak ada kita kasih strip. Misalnya ada kita sesuaikan ya, misalnya ada jalannya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah pengisian jenis pihak rekanan ya. Misalnya kita jual beli biasa, kita pilih yang selain butir A dan B. Kemudian kita isikan NPWP pembeli. Nanti kita isikan di sini NPWP pembelinya dengan memasukkan NIK ya. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi sekarang semua memakai NIK 16 digit, tidak ada lagi NPWP 15 digit. Kemudian setelah itu kita masukkan harga transfernya ini, harga jualnya. Kemudian nomor angsuran pembayaran kita isi 1. Ini 1 ya. Jadi kita isi 1. Kemudian cara pembayarannya tunai atau transfer. Kemudian tanggal transaksi kita masukkan dengan memilih kotak hitam ini. Nanti akan muncul tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya kita isikan ya ini. Apakah transaksi menggunakan NTPN? Kita pilih ya, ini ya. Jadi pemenuhan kewajiban menggunakan NTPN. Kita pilih ya. Kemudian nanti NTPN akan muncul. Setelah muncul kita klik pilih. Ini kita ada pilih ya. Jadi konten look up-nya kita pilih sesuai dengan bukti pembayaran ya. Kalau sudah sesuai kita centang ini, pilih ini, kita klik. Setelah itu akan muncul kode akun pajak dan kode pembayaran, kemudian jumlah pembayaran ya sesuai SP yang akan divalidasi. Kemudian untuk jumlah pembayaran yang digunakan itu adalah sebesar bukti pembayaran. Setelah itu kita simpan. Nanti akan, kalau kita berhasil, akan ada pesan successful ya. Jadi sukses penyimpanan data NTPN. Kemudian ini adalah beberapa dokumen yang pernah kita buat ya. Di kasus saya nanti ada beberapa permohonan, termasuk permohonan yang dibatalkan. Jadi nanti kita bisa membatalkan permohonan ini dengan mengeklik kotak merah ya, tarik kasus ini. Jadi nanti tarik kasus ini dapat membatalkan permohonan ya. Kemudian selanjutnya adalah lanjutkan ya, semua pengisian itu sampai proses cetak dokumen surat keterangan. Jadi nanti akan tercetak otomatis surat keterangan PP23 itu. Kemudian lanjutkan semua pengisian sampai proses cetak dokumen ya. Surat keterangan nanti akan tergenerate otomatis ya dalam bentuk PDF. Kemudian untuk perutuhan kasus itu harus sampai N. Jadi yang berarti proses pembukuan SPP validasi PHTB itu berhasil. Kemudian nanti setelah kita generate, SK-nya akan muncul seperti ini ya. Surat keterangan penelitian ya. Jadi surat keterangannya itu akan muncul secara otomatis dengan tanda tangan elektronik seperti itu.
Jadi seperti itu kan pajak, bagaimana cara untuk mengajukan permohonan surat keterangan validasi ya atas SSP pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.